Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas kitab Khut Aqidatak minal Qur'ani was Sunnah. Dan kita sudah sampai pada bab baru, yaitu Anwa'u Asyirkil Akbar, jenis-jenis syirik akbar. Karena syirik terbagi menjadi dua secara garis besar, yaitu syirkul akbar dan syirkul asghar. Sekarang kita membahas tentang jenis-jenis syirik akbar. Kenapa kita membahas syirik akbar? Kita membahas keburukan karena agar kita tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Dahulu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijuluki dengan sahibus sirri, ya, pemegang rahasia Rasulullah SAW, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah itu ketika para sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan, karena kanu yas'aluna anil khair, ya. Mereka dahulu bertanya tentang kebaikan, akan tapi aku bertanya tentang keburukan agar aku tidak terjatuh ke dalam keburukan itu. Oleh karenanya, terkadang perlu kita membahas keburukan agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Di antaranya sekarang kita masuk ke dalam pembahasan itu, yaitu jenis-jenis syirik akbar. Di sini ada pertanyaan yang ke-20. Qala Syekh rahimahullahu taala, hal nastaghitsu bil amwati awil ghaibin? Apakah kita beristighasah, ya, dengan orang-orang mati? Beristighasah adalah meminta tolong, mohon keselamatan, ya, di saat kesulitan, di saat genting. Maka jawabnya tidak boleh. La nastaghitsu bihim, tidak boleh kita beristighasah kepada orang mati ataupun orang yang hidup tapi dia tidak hadir. Tidak hadir di hadapan kita, yaitu yani ghaib. Qala Allah Ta'ala, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 20 sampai 21, Allah mengatakan walladzina yad'una, ya, dan sesembahan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, min dunillah la yakhluquna syai'a, mereka itu tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, wa hum yukhlaqun, akan tapi mereka itulah yang diciptakan oleh Allah. Amwatun ghairu ahya, dan mereka itulah mati, ya, dan tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak mengetahui kapan, ya, para penyembah mereka itu akan dibangkitkan. Subhanallah, ya. Lalu dalam ayat yang lain surat Al-Anfal ayat 9 Allah mengatakan id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika engkau beristighasah kepada Rabbmu lalu dia mengabulkan permohonan kalian. Jadi kalau kita beristighasah hanya kepada Allah, Allah yang akan mengabulkan. Mengapa kita beristighasah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Dengan alasan tawassul, dengan alasan kita ini banyak dosa, ya, itu semuanya alasan-alasan yang tidak bisa dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa-doa, ya, seruan-seruan istighasah, isti'anah dari hambanya. Allah Maha mendengar. Kita tadahkan apalagi di sepertiga malam yang terakhir, ya, sekarang di waktu-waktu sahur, ya,
perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Allah akan mengabulkan doa kita selama kita menjauhi penghalang-penghalang terkabulnya doa, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan hamba-hambanya jika permintaan tersebut dilakukan secara tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam penghalangnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits." Nah, ini sering kita baca ya kalau waktu pagi dan petang ya. Yaitu apa? Doa zikir pagi dan petang, ini salah satu rangkaiannya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup ya, dan maha berdiri sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Dan berdiri sendiri, tidak butuh dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan orang lain. Jangan sampai kita ada berpikiran bahwasanya kita beribadah, kita sholat, kita berdoa, kita melakukan amalan soleh itu Allah butuh kita. Tidak sama sekali. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Qayyum, Allah SWT tidak butuh. Allah maha berdiri sendiri. Justru kitalah yang butuh kepada Allah SWT sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya. Birahmatika astaghits, ya. Dengan rahmatmu aku memohon keselamatan. Ya, lihat nih. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah astaghits. Lihat bagaimana cara Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah sabdanya berdoa, beristighatsah kepada Allah. Ya. Birahmatika au bifadlika, ya, dengan keagunganmu ya Allah, bi'azamatika, ya, tidak masalah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, lalu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi jenis-jenis syirik yang pertama diantaranya adalah istighatsah kepada orang-orang mati ataupun kepada orang yang hidup tapi tidak hadir. Misalnya ya sering kita contohkan ya, kita lewat di kegelapan malam misalnya, perjalanan malam, tiba-tiba mungkin ada sesuatu ya, mungkin ada asap-asap sehingga dia sambil lisannya itu sambil mengatakan, "Mbak, tolong Mbak," gitu kan. Padahal Mbaknya di rumah itu, Kak di situ. Nah, itu kan istighatsah kepada orang yang tidak hadir di situ. Tidak boleh. Ya, "Mbak, tolong Mbak, serem Mbak, serem," gitu. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Hati-hati ya. Ini termasuk jenis syirik akbar. Bahaya ya. Syirik akbar akan mengantarkan pelakunya kepada neraka jahanam. Ya, fa innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka akan diharamkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan orang-orang zalim, orang-orang musyrik tidak ada penolongnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang berikutnya adalah hal tajuzu al-isti'anah bi ghairillah. Apakah boleh meminta tolong kepada selain Allah? La tajuz, tidak boleh. Wa dalilu qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tidak boleh kita meminta tolong kepada selain Allah. Ya. Apa dalilnya? Ya sebagaimana kita setiap hari baca, minimal 17 kali kita baca. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Ibnul Qayyim memiliki kitab yang sangat bagus ya, yang membahas tentang khusus yang membahas tentang tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, di jilid-jilid yang awal itu, yaitu kitab Madarijus Salikin. Itu syarah dari Manazilus Sairin ya, karyanya Abu Ismail Al-Harawi.
Meskipun kata para ulama ada terpapar pemahaman sufi, akan tapi para ulama yang lain mengatakan mereka semua adalah ahlus sunnah. Abu Ismail Al-Harawi ahlus sunnah. Meskipun ada sedikit ya beliau berbicara tentang suluk, zuhud ya. Kemudian disyarahlah sama Al-Imam Ibnu Qayyim dengan syarah yang sangat bagus yang memuat tentang bagaimana taubat ya, bagaimana kita ya amalan-amalan hati ya, banyak amalan-amalan hati. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, idza sa'alta fas'alillah. Ini lihat, Nabi mengajarkan kepada sahabatnya untuk selalu menggantungkan dirinya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta kepada Allah. Minta kepada Allah ya Azza wa Jalla. Ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang memiliki tauhid, tawakal yang tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan kalau sandal kita putus, ya, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti kita usaha yang lain. Tapi awal, ya Allah berilah pertolongan. Itu luar biasa. Ya, tauhid. Sandal kita putus, hal-hal yang remeh, tapi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti kita melakukan usaha-usaha yang lain. Ya. Jadi inilah tauhid yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya selama berdakwah di Mekah ya, 13 tahun. Diulang-ulang terus masalah tauhid, jauhi kesyirikan, tauhid, jauhi kesyirikan, sehingga para sahabat tertancap kokoh di dalam hati mereka. Tertancap kokoh ya, tauhid. Subhanallah. Luar biasa. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya masih nyambung dengan yang sebelumnya, yaitu hal nasta'inu bil ahya. Lalu apakah tidak boleh kita minta tolong kepada orang yang hidup? Kan kita harus tolong menolong kata Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita boleh. Ya, jawabnya boleh. Fi ma yaqdiruna alaihi. Apa yang mereka mampu kita minta tolong, tidak masalah. Qala ta'ala, dan ini mim babit ta'awun. Ya, sebagaimana Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Ya. Lalu bertentangan dong dengan yang tadi? Tidak. Ya, tidak bertentangan. Kalau yang tadi kita minta tolong kepada Allah, hanya kepada Allah ya, itu sesuatu hal yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia. Tidak akan dimampui ya oleh manusia. Misalnya kita minta kepada manusia anak. Oh, ini sangat bertentangan ya. Tidak boleh. Manusia tidak bisa memberikan anak. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kita minta kepada manusia untuk apa? Menurunkan hujan. Ya. Ini tidak boleh. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang Maha tahu, Maha menguasai, ya. Adapun kita minta tolong kepada manusia sesuatu yang mereka mampu saja. Ya, misalnya biasanya di kehidupan rumah tangga kita minta tolong sama istri kita ya untuk nyuci baju kita, untuk mungkin beres-beres rumah, itu tidak masalah, mampu mereka. Atau mungkin kita nyuruh murid kita ya untuk belikan sesuatu, misalnya belikan air minum, belikan kebutuhan-kebutuhan di pasar, itu tidak masalah, mereka mampu. Nah, itu mimbabit ta'awun ya, mimbabit ta'awun secara umum. Kalau ada gempa kita saling tolong menolong ya. Kalau nggak bisa menolong dengan tenaga, kita ada nyumbang sedikit 100.000, 200.000 ya, itu nggak masalah ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi, dan Allah berada, ya, atau Allah berada di atas, ya, orang-orang yang selalu menolong hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Nah, ini keutamaan, ya, kita saling tolong menolong, apalagi kepada kerabat kita, keluarga kita. Kita punya keluarga, dan itu yang hak prioritas utama yang harus kita dahulukan, ya. Kita tolong mereka, kalau mereka tidak punya duit kita bantu mereka, kalau mereka kekurangan ini kita bantu mereka. Baru kita tengok tetangga. Jangan sampai dalam sebuah hadis berdosa apabila kita mampu, lalu tetangga kita itu ada yang kelaparan, berdosa kita. Maka kita harus tengok siapa tetangga-tetangga kita yang miskin, ya, kiri kanan, yang terjangkau dengan kita. Kita tengok itu. Kalau misalnya kita mampu, kita bantu. Misalnya kita 1 bulan kasih beras 5 kilo, ya, buat mereka makan. Ya. Itu tuh luar biasa. Saling tolong menolong. Apalagi keadaan-keadaan yang sangat genting seperti pandemi sekarang. Ya, pandemi COVID-19, ya. Ini harus lebih peduli kita dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai mementingkan diri sendiri, padahal kita insya Allah cukup lah untuk makan, ya. Maka kita nengok yang lain. Jangan egois, ya. Pengen ini, pengen itu, ya. Karena sesungguhnya harta kita itu tidak akan dibawa mati, ya. Kecuali kalau harta kita diinfakkan, baru bisa dibawa mati, ya. Oleh karena Nabi Muhammad mengatakan, yatba'ul janazata salasun, yang mengikuti jenazah itu 3, maluhu wa ahluhu, ya, kemudian wa amaluhu, hartanya, lalu keluarganya dan amalnya. Fayarji usnani, lalu yang 2 itu kembali lagi ke rumahnya, pulang dia. Wayab kawahid, dan yang tetap menemani dia di alam kubur itu 1. 2 yang kembali adalah Pak, maluhu wa ahluhu, hartanya dan keluarganya. Tidak mungkin keluarganya mau nemani di situ. Hartanya juga mungkin, ya, dia dikarak atau diantarkan pakai mobil, ya, mobil dia misalnya semasa hidupnya diantarkan ke kuburan, ya, dia nggak mungkin mobilnya itu ikut dikuburkan, nggak mungkin. Hatta mungkin kalau ada sandal dia, nggak mungkin sandal dia juga ikut dikuburkan. Dia punya jam, nggak mungkin jam dia punya dikuburkan. Pasti dibawa pulang tuh sama keluarganya. Web kawahid, dan 1 yang sisa itu amalan, ya, amalnya. Ya, kenapa kita bangga punya harta banyak, punya ini, tapi hanya disimpan, hanya buat hias-hiasan, tidak dikeluarkan di jalan Allah. Apalagi tidak mengeluarkan zakat. Waliyadzubillah. Ya, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan disetrika punggungnya oleh Allah SWT. Hati-hati, ya. Orang-orang yang pelit, kikir, ya, yang tidak mau berjuang menolong agama Allah, hati-hati. Mudah saja Allah Subhanahu wa taala mengambil harta kita. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki sekarang adalah titipan dari Allah, bukan harta kita. Allah bisa saja mengubah dalam sekejap, ya, harta kita banyak berlimpah. Yang katanya misalnya 7 turunan tidak habis. Allah mudah saja menghabiskan harta kita itu. Dengan apa misalnya? Mudah saja Allah turunkan gempa, tsunami, habis, hancur semuanya. Terus kita mau buat apa? Meskipun harta kita katanya 7 turunan tidak akan habis, ya. Tidak boleh kita congkak, sombong, ya, terhadap apa yang kita miliki. Sebagaimana Qarun itu sombongnya luar biasa. Memang Qarun kaya, kuncinya aja harus diangkat banyak orang. Kunci gudangnya itu terbuat dari emas, ya. Tapi sombong, dia mengatakan diri saya, ya. Saya ini dapat seperti ini ya karena diri saya seperti ini, cerdas, kuat mungkin, ya. Tidak. Semuanya adalah pertolongan dari Allah.
kita bisa seperti ini, kita bisa memiliki ini. Semuanya adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Kita tidak boleh tidak melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Karena itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan milik kita. Allah kapan saja mau mengambil, mudah saja. Maka hati-hati ya, kita memiliki harta, kita memiliki ataupun jabatan, itu tidak lama, ya. Jadi gunakan apa yang kita miliki ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi hujjah alaina, yaitu dia menjadi bumerang bagi kita ya. Kalau kita tidak amalkan untuk ketaatan, untuk kebaikan, maka dia akan menjadi bumerang bagi kita. Allahul musta'an. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan besok melanjutkan tentang nazar ya, kemudian menyembelih, tawaf dan sihir. Ya, nah, itu semuanya masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang dosa-dosa besar ya. Bernazar ya kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah. Hati-hati. Ya, itu semuanya dosa-dosa besar dan kita sudah ngambil ya tentang apa? Istighatsah dan isti'anah. Ya, apa perbedaan istighatsah dengan isti'anah? Istighatsah itu minta tolong kepada Allah saat genting. Adapun isti'anah ya biasa-biasa saja, saat biasa-biasa saja. Ya. Misalnya orang lagi di tengah laut nyebrang, wa qadarallah wa masya'a fa'al, Allah goncangkan tuh laut tuh, ya tsunami misalnya. Sehingga dia tidak mungkin selamat, sehingga dia minta tolong pada Allah, istighatsah kepada Allah. Itu genting tuh. Ya. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita, memberikan kesabaran, memberikan kepada kita kekuatan ya. Semoga kita dapat menjaga pandangan kita, menjaga lisan-lisan kita. Karena sesungguhnya puasa itu bukan hanya puasa menahan lapar ya dan haus, tapi menahan semua syahwat kita, ya, pandangan, lidah kita dari berbicara-berbicara yang buruk. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.